Umar ingin membunuh Rasulullah karena apa? Karena Rasulullah ingin merubah arah ikatan penduduk Mekah ketika itu. Bahkan bukan penduduk Mekah saja, tapi manusia pada umumnya ingin dirubah oleh Rasulullah. Kemana? Ke arah yang benar, yaitu ketentuan Allah. Wa nasfu kullu irtibatat ukhra. Dan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya menghancurkan, menghapus semua ikatan-ikatan lain yang tak sesuai dengan ketentuan Allah. Sampai kemudian apa? Hanya terikat muslim itu hanya dengan ketentuan Allah saja. Masya Allah. Bahkan kalau kita lihat perjuangan ya pahlawan kita kan begitu juga Pak ya. Ya pahlawan yang benar, karena ada juga pahlawan yang ingin membawa kita kepada ikatan yang jauh lebih salah gitu kan. Ya kita sudah tahulah semua, bukan rahasia lagi. Ya. Kita tahu para pendiri bangsa ini ingin merubah arah ikatan kita kemana. Kita tahu semua itu Pak. Yang dulu kita terikat dengan Belanda, kita terikat dengan Jepang Pak ya. Benar gak? Ya, Belanda itu kan lama mengikat orang-orang yang ada di Nusantara ini Pak ya. Ya, dengan ikatan apa namanya? Aturan Hindia Belanda dulu Pak ya. Dulu belum ada Indonesia Pak. Indonesia belum ada. Yang ada apa namanya? Yang ada Hindia Belanda di zaman Belanda. Ya. Belanda itu lama ngikat kita dengan aturan mereka, benar gak? Lama. Ya. Orang-orang seperti kita ini ada juga di zaman Belanda Pak, bukan gak ada, ada. Mengaji seperti ini, sholat di masjid ada, bukan gak ada. Pedagang, jual sate, jual lontong, ada semua Pak. Cuma yang belinya saja, kalau dulu ada Belanda juga yang beli, kalau sekarang beda, Belanda baru kan. Bahkan kalau mau jujur Pak, kalau mau jujur mungkin ini boleh berbeda, tapi saya mau ngajak berpikir saja. Nah karena di sini kalau viral sesuatu yang berbeda nanti bisa dibully gitu ya. Tapi coba ini ngajak berpikir Pak ya. Bahkan Belanda saja itu pergi dari Indonesia bukan karena kita Pak, benar gak? Pertama, bukan agresi kedua, pertama lari dari Indonesia gara-gara apa Pak? Jepang Pak. Dan Jepang gak butuh waktu lama untuk ngusir Indonesia Pak. Padahal Belanda di Indonesia kalau sesuai dengan buku sejarah berapa? 360 tahun. Jepang ngusir Belanda itu berapa hari Pak? Tak 2 tahun Pak. Tak 2 tahun. Coba baca sejarah yang benar. Jepang masuk ke Indonesia itu bulan Januari 1942. 42 sama 41. 42. Habis itu Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang pada bulan apa? Ada yang tahu nggak? Pada bulan tahun 42. Januari sampai Maret. Berapa bulan, Pak? Berapa bulan? Januari, Februari, Maret. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan berarti berapa hari Pak? 90 hari. 90 hari Jepang ngusir Belanda Pak dari Indonesia. Masya Allah enggak? Orang Indonesia katanya 360 tahun. Terus ngapain aja orang Indonesia ketika itu Pak? Ngapain saja Pak? Kira-kira Pak. Ini mungkin jarang diungkit kan? Karena ingin memberi motivasi kepada anak muda kan? Akhirnya dibilanglah kita ini ngusir penjajah, ngusir Belanda katanya. Padahal ternyata Jepang itu keluar gara-gara Belanda itu keluar gara-gara Jepang masuk dan butuh waktu cuma 3 bulan saja. 90 hari Jepang mengusir Belanda dan menyerah tanpa syarat. Jadi 350 tahun orang-orang di Nusantara ngapain aja Pak? Jual pecel Pak ya. Jual sate katanya tadi. Ngaji juga ada Pak, ngaji juga ada. Makanya ulama-ulama masih banyak ketika itu. Imam, wajah-wajah imam Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Jepang. Jepang berapa tahun di Indonesia Pak? Dari bulan Maret 42 sampai Agustus 1945. Jepang keluar diusir sama siapa Pak?
Hah? Jepang keluar diusir sama siapa, Bu? Hah? Jadi bukan orang Indonesia. Jadi orang Indonesia ngapain aja, Pak? Ah, berarti sama seperti hari ini, Pak. Penjajah ada juga hari ini. Dan kita semua jual juga ya. Benar nggak, Pak? Ini ajak berpikir, Pak. Biar tambah semangat. Benar nggak, Pak? Ya. Jepang tanggal 6 Agustus 1945 terjadi musibah di negaranya. Hiroshima dibom oleh siapa? 6 Agustus. Oleh Amerika sekutu. Hancur Hiroshima. Masih diem-diem, Pak. Dia belum ngasih tahu tuh ke orang-orang Indonesia. Karena dulu nggak ada handphone, Pak. Nggak ada internet. Kalau hari ini kan, misalnya musibah di Hawaii, kemarin musibah, sejam kemudian kita langsung tahu kan? Karena apa? Bisa baca internet. Nah, ketika bom Hiroshima, Nagasaki, itu orang-orang Indonesia belum tahu, Pak. Maka Jepang diem-diem aja. Ya. Habis itu dibom untuk yang kedua kali. Tanggal 9 Agustus 1945. Dibom lagi Nagasaki. Dibom lagi. Nah, kalau sudah dua, sudah mulai lemah dia kan. Nggak bisa nutup, Pak, nggak bisa nutup. Maka pelan-pelan mereka apa, Pak? Tarik mundur pasukannya yang ada di Indonesia. Bahkan kalau cerita kakek saya di Aceh itu, mereka nggak sempat ngambil sendal katanya, Pak. Paham nggak? Mundurnya nggak sempat ngambil sendal. Tapi yang jadi kesedihannya apa, Pak? Mereka bukan lari sampai ketinggalan sendal gara-gara kita doang gitu, bukan. Ada nggak pejuang? Ada, bukan tidak ada. Kita nggak boleh menafikan pejuang, nggak boleh. Ada. Mungkin di pojok sini, di Aceh, di Maluku, ada di pojok-pojok para pejuang itu ada. Tapi umumnya penduduk Indonesia, ya kalau sekarang Indonesia ya, kalau dulu mungkin Nusantara ya, atau penduduk Hindia Belanda ketika itu, umumnya mereka bekerja sama, umumnya mereka diam saja terhadap ikatan yang mengikat mereka ketika itu. Umumnya, Pak. Pejuang ada. Sama seperti hari ini kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada namanya ghazul fikri, Pak ya. Perang pemikiran. Jadi saya ingin ngajak dengan pikiran ini kita menjadi sadar. Kita menjadi sadar bahwa ada ikatan yang salah masih mengikat kita umat Islam pada hari ini. Bahkan kalau kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala itu terdeteksi di mana? Ya di undang-undang yang tertulis, di data-data dokumen-dokumen yang tertulis. Kan kita bisa melihat di situ, Pak ya. Para pendiri bangsa itu mengakui, Pak, mengakui. Makanya di awal undang-undang 1945 itu tertulis dengan berkat rahmat Allah. Mereka itu jujur, Pak. Mereka jujur. Yang lebih penting bagaimana, Pak? Mengembalikan manusia kepada Allah. Sehingga apa? Mereka benar-benar bersyukur kepada Allah. Itu yang paling penting. Maka ditulis oleh pendiri bangsa itu dengan berkat rahmat Allah. Dengan berkat rahmat Allah. Dan kalau saya lihat memang itu sebagai hadiah dari Allah, Pak. Itu memang benar-benar hadiah dari Allah. Ya kalau Indonesia, kenapa, Pak? Ya, jadi para pendiri bangsa yang lurus, Pak ya, karena ada juga yang error, Pak ya. Ya, tapi yang lurus ketika itu mendominasi, itu yang bagusnya. Yang lurus ketika itu mendominasi. Buktinya apa? Ya terciptakan kesepakatan yang kita sudah ketahui bersama kan? Piagam Jakarta, itu kan kesepakatan, Pak. Kesepakatan itu bukan hasil tanda tangan satu orang, bukan. Kesepakatan itu hasil musyawarah. Nah, yang lurus kan ketika itu kan, tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta lahir kan? Apa isinya? Isinya sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pasal kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal ketiga, persatuan
Indonesia. Pasal 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baru yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan kesepakatan, Pak ya? Kesepakatan. Itu bukan hasil satu orang, Pak. Bukan hasil satu orang. Tapi kesepakatannya luar biasa, Pak. Dari situ kita tahu arah ikatan yang ingin mereka terapkan untuk Muslim di masa yang akan datang. Para ulama itu menginginkan kita terikat dengan syariat Islam. Dulu terikat dengan aturan Belanda, dulu terikat dengan aturan Jepang. Para ulama di awal-awal kemerdekaan itu ingin mengikat kita dengan syariat Islam. Masya Allah enggak Pak? Merubah apa? Merubah arah ikatan. Dulu terikat dengan aturan Jepang, dulu terikat dengan aturan Belanda, menjadi terikat dengan syariat Islam. Merubah arah ketundukan, merubah arah ikatan. Masya Allah. Jadi pada dasarnya pendiri bangsa itu tidak ingin membuat kita menjadi manusia-manusia yang bebas. Tidak, karena pada dasarnya manusia itu tidak akan pernah menjadi manusia yang bebas. Akan senantiasa terikat. Akan senantiasa terikat. Yang ada apa? Hanya perubahan arah ikatan. Subhanallah enggak Pak? Ya. Lalu kenapa hari ini kita enggak terikat dengan aturan Allah Pak? Padahal pendiri bangsa menginginkan kita terikat dengan aturan Allah. Kenapa Pak? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah yang hadir di sini harus beda Pak. Harus beda. Harus menjadi apa Pak? Harus menjadi orang-orang yang meneruskan. Meneruskan apa? Cita-cita pendiri bangsa. Cita-cita yang sudah disepakati oleh mereka. Ya. Yang itu bahkan di hari kemerdekaan Pak. Di hari kemerdekaan itu masih berlaku Pak. Di hari kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Piagam Jakarta yang 5 sila kita sebutkan tadi. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan seterusnya 5 sila yang kita sebutkan tadi. Itu pada tanggal 17 masih berlaku Pak. Masih berlaku. Baru tanggal 18-nya kemudian diamandemen. Bisa nggak diamandemen lagi? Cuma kita nggak mau berjuang Pak. Mana pejuang-pejuang Pak? Apa perlu datang negara lain untuk merubahnya Pak? Kan Belanda pergi gara-gara Jepang. Jepang pergi gara-gara sekutu. Apa perlu yang lain Pak untuk merubah kita? Hah? Apa perlu Cina? Jangan Pak, jangan. Jangan pula sejarah nanti gara-gara datang Cina, maka semua orang Islam jadi sepakat menerapkan syariat Islam. Berarti apa? Sebabnya Cina. Jangan Pak, jangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siap menjadi penerus perjuangan pahlawan Pak? Masya Allah. Dan memang kita harus melanjutkan Pak. Kita harus melanjutkan. Ya, cuma pertanyaannya apa yang kulanjutkan kan gitu kan? Sekarang coba lihat pemerintah siapa dulu itu? Apa di akhir-akhir ya, apalagi pada saat ingin kampanye untuk kedua kali, apa katanya? Apa? Lanjutkan, gitu kan? Nah, habis itu sekarang juga muncul nih, saya lihat spanduk di beberapa tempat. Kemarin ada di Pasar Minggu gitu ya, ada wajah seseorang gitu. Habis itu di bawahnya ada kalimat apa? Lanjutkan. Nah, semua orang ingin melanjutkan Pak, semua orang ingin melanjutkan. Nah, bapak-bapak yang hadir pada hari ini ingin lanjutin yang mana Pak? Ini pertanyaan Pak, pertanyaan untuk kita manusia-manusia merdeka Pak, manusia-manusia merdeka yang mau terikat dengan Allah. Kita mau lanjutin yang mana ini Pak? Masya Allah, masih ada ini pejuang kemerdekaan ini Pak. Masya Allah. Sama, mereka ingin lanjutkan keinginan mereka, kita harus melanjutkan.
Harus melanjutkan Pak. Walaupun berat, lanjutkan. Berat di jalan yang benar itu lebih selamat daripada ringan di jalan yang salah. Karena semua kita akan mati Pak. Kalau mati di jalan yang salah rugi nggak? Tapi kalau mati di jalan yang benar Pak, Masya Allah. Mati di jalan yang benar, syahid di jalan Allah. Makanya Rasulullah dulu kan pernah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, ada orang yang berperang, berjuang, karena apa? Karena daerahnya, karena kesukuannya, ada yang berjuang karena keberaniannya, ada. Yang mana di antara mereka yang di jalan Allah ya Rasulullah? Yang mana di antara mereka yang dianggap sebagai orang yang berjuang di jalan Allah? Yang mana ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah Pak? Siapa yang bisa jawab Pak? Siapa yang di jalan Allah itu Pak? Mana jawabannya Pak? Umat Nabi Muhammad harus tahu ini. Ya, yang mana yang di jalan Allah Pak? Yang ingin berjuang untuk wilayahnya, yang berjuang untuk sukunya, yang berjuang karena keberaniannya. Yang mana yang di jalan Allah Pak? Hah? Masya Allah.